Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 11 Maret 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang residivis kembali diamankan warga Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga atas pencurian bawang dan baterai mobil yang sedang parkir. Saat ditangkap, pelaku nyaris dihajar massa. Beruntung aparat dari pihak TNI dapat mengamankannya. Pelaku diamankan Babinsa 06 Kodim 0211 TT ke kantor lurah setempat menunggu kedatangan pihak kepolisian dari Polres Sibolga. Dari pengakuan pelaku, dirinya pernah menjalani hukuman dengan kasus pencurian sepeda motor dan bongkar rumah. Sementara itu, menurut keterangan Babinsa Koramil 06 Kodim 0211 TT Hendra Silaban, pelaku diamankan setelah ditangkap warga dari lokasi. Pelaku juga sempat akan mengambil baterai mobil, namun aksi tersebut digagalkan oleh warga. Langsung terjun ke lokasi dan di sana kami ternyata si pelaku sudah sempat mau mengambil baterai, ternyata sudah dilihat yang punya mobil. Di sana dia langsung lari dan kami dengan perangkat kelurahan langsung ke sana dan menangkap si pelaku. Sementara itu dari pengakuan saksi mata, Samsiar Simbol mengatakan modus pelaku mencuri dengan melihat situasi sepi, kemudian pelaku mengarah ke samping mobil untuk mengambil baterai mobil tersebut. Pemirsa, operasi Gaktif Polisi Militer Angkatan Laut Belawan menjelang bulan Ramadan melakukan razia Gaktif dan membakar mesin judi. Untuk menjaga kekondusifan menjelang bulan Ramadan, Polisi Militer TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan melakukan razia di lokasi perjudian tembak ikan maupun jackpot di pesisir Belawan dan sekitarnya pada Jumat sore. Petugas menyita 13 unit mesin judi tembak ikan dan jackpot serta dingdong dengan merusak dan membakarnya di Mako. Operasi penegakan dan penertiban yang dilakukan Polisi Militer Pangkalan Utama 1 Belawan juga merazia sejumlah tempat hiburan malam serta tempat maksiat di Medan Marelan dan berbagai tempat di wilayah Medan Utara, Kota Medan. Selain itu, puluhan Pomal Lantamal 1 Belawan juga menyisir tempat peredaran sabu-sabu, tempat permainan judi dan prostitusi. Pada razia ini tidak ada yang bisa meloloskan diri. Razia penegakan hukum tersebut sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Yodo Margono dan pengarahan Komandan Lantamal 1 Belawan. Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Belawan, Letkol Laut Daniel Dwi Handoyo mengatakan seluruh barang bukti mesin judi dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di halaman Mako Pomal di Jalan R. Sulian Belawan, guna menjaga kenyamanan menjelang bulan Ramadan agar umat Islam husuk melaksanakan ibadah. Dalam kegiatan tadi memang ada pemusnahan barang bukti yaitu berupa mesin judi yang kita amankan pada saat kegiatan Opgatif Justisi tahun 2022 dan awal tahun 2023 kemarin. Kita amankan, kemudian kita musnahkan bersama dengan unsur-unsur dari instansi yang terkait. Oke, harapannya apalagi menjelang Ramadan ini tentunya kita ingin membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam rangka untuk menjaga ketertiban, kemudian menciptakan keamanan serta mengurangi menekan tindak perjudian. Pemirsa, akibat drainase yang tidak berfungsi, fasilitas pemerintahan seperti sekolah dasar di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan kerap mengalami banjir. Genangan air banjir ini baru akan surut selama 4 hari karena drainase atau parit pembuangan air lebih tinggi dari halaman sekolah. Hujan deras malam tadi yang mengguyur kota Binjai mengakibatkan 2 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, kerap menjadi langganan banjir. Kondisi ini sudah dirasakan para guru dan siswa selama puluhan tahun disebabkan buruknya drainase.
Berbagai upaya sudah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi banjir, diantaranya menimbun halaman sekolah dan mengorek lubang besar agar air bisa mengalir. Namun upaya tersebut sia-sia terutama jika hujan turun. Pihak sekolah juga sudah melaporkan perihal banjir kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai. Namun hingga kini belum ada penyelesaian dari pemerintahan Kota Binjai. Para siswa harus membuka sepatu untuk menuju lokasi sekolah agar tidak basah sehingga situasi belajar di dalam kelas akan tetap nyaman. Kepala Sekolah SD Winartika mengatakan banjir sangat sering terjadi akibat drainase lebih tinggi dari halaman sekolah. Banjir ini dikarenakan drainase dari depan itu kurang baik sehingga posisi parit untuk pembuangan air itu lebih tinggi dari halaman sekolah sehingga mengakibatkan banjir seperti ini setiap terjadinya hujan. Saya sudah membuat permohonan kepada pemerintah daerah khususnya pendidikan, dinas pendidikan untuk pertama ada permintaan halaman ini diperbaiki menggunakan paving block karena kalau kondisinya seperti ini anak-anak masuk ke lumpur di dalam ini kan masih tanah. Kemudian mohon perhatiannya dari pemerintah daerah drainase yang di depan itu bagaimana solusinya biar kami bisa membuang air ini. Jadi anak-anak terpaksa harus kaki ayam ya istilahnya ya, tidak memakai sepatu, kemudian di dalam kelas pun belajar tidak nyaman karena celana ataupun roknya itu basah dan sebagainya. Akibat banjir ini para siswa harus bekerja ekstra keras membersihkan lantai sekolah agar suasana belajar tetap nyaman dan tidak berlumpur. Kita ke informasi lain pemirsa, hasil tangkapan nelayan asal Gunung Sitoli mengalami penurunan akibat cuaca buruk di wilayah perairan Nias selama sepekan terakhir. Sejumlah nelayan kembali pulang ke tepian pantai Gunung Sitoli setelah sepekan mereka menjalankan aktivitas memancing ikan pada wilayah maritim Nias Sibolga. Sementara hasil tangkapan mereka mengalami penurunan jika dibandingkan pada pekan sebelumnya. Salah seorang nelayan Amariki mengatakan cuaca buruk berupa gelombang tinggi mencapai 3 meter lebih menghambat aktivitas mereka. Bahkan dari sepekan tersebut hanya 3 hari waktu mereka berhasil menangkap ikan di laut. Para nelayan hanya mendapat ikan 2 atau 3 fiber saja. Berbeda di pekan sebelumnya, hasil tangkapan mereka hingga 3 fiber lebih. Jumlah tersebut belum menutupi pengeluaran tambahan seperti kebutuhan alat tangkap ikan maupun kebutuhan pengadaan es batu dan biaya akomodasi konsumsi nelayan. Meskipun hasil tangkapan mereka menurun, para nelayan tetap mempertahankan kestabilan harga ikan di tangkahan saat ini. Hal ini untuk menjaga agar para konsumen langganan mereka tetap membeli ikan hasil tangkapan mereka. Untuk pengembalian sebagian biaya operasional yang sudah dikeluarkan, harga berbagai jenis ikan saat ini mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sementara jenis ikan ekspor masih terjangkau, yakni Rp50 hingga Rp60.000 per kilo. Jika kondisi cuaca buruk terus berlanjut, para nelayan enggan melaut sehingga berpotensi kosongnya pasukan ikan di daerah tersebut. Yang kami rasakan dalam perjalanan seminggu ini di tengah lautan atau mencari ikan di pulau, tepatnya di Pulau Bicana. Dan seminggu ini memang kami rasakan begitu gelombang yang begitu kuat dan badai. Ya, selalu menghambat karena aktivitas kita selalu terhambat karena cuaca yang buruk. Pemirsa, Binmas Polsek Medan Helvetia kembali merangkul kelompok pemuda setempat yang peduli terhadap Kamtibmas untuk peduli terhadap sesama. Puluhan warga Helvetia menerima sembako gratis dari kelompok pemuda yang peduli terhadap Kamtibmas di Jalan Kapten Muslim Medan pagi tadi. Satu persatu warga berdatangan dengan menyerahkan kupon kepada panitia pelaksana. Warga Helvetia yang mendapat bantuan sembako secara gratis tersebut diantaranya fakir miskin, abang becak, dan warga lainnya. Kegiatan sosial membagikan sembako kepada warga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Adapun sembako yang diberikan berupa minyak goreng, beras, dan gula. Binmas Polsek Medan Helvetia Aibtu Endang Ragil mengatakan sebagai polisi yang bertugas memberikan bimbingan kepada masyarakat, ia terus menggaungkan agar generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya kegiatan sosial ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan aman dan kondusif serta menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap Polri untuk melaporkan gangguan Kamtibmas. Unit Binmas Polsek Medan Helvetia selalu mendampingi dan bekerja sama kepada kelompok sadar Kamtibmas dan mengajak untuk membagi ataupun membantu kepada warga yang kurang mampu. Salah satunya dalam kegiatan hari ini, kelompok sadar Kamtibmas hari ini mengadakan kegiatan membagi sembako kepada warga-warga yang di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Polrestabes Medan mengambil berbagai langkah guna menciptakan Kamtibmas aman dan kondusif di Kecamatan Medan Sunggal. Hal ini dikarenakan keluhan yang disampaikan warga terkait gangguan Kamtibmas kepada jajaran kepolisian wilayah hukum Polrestabes Medan di Jalan Sunggal, Medan kemarin. Program Jumat Curhat tersebut juga dihadiri sejumlah kepala lingkungan Kelurahan Sunggal dan masyarakat. Keluhan warga yang didengar petugas kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal diantaranya keamanan jalanan seperti aksi begal dan gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di lingkungan setiap harinya. Selain menampung keluhan dari masyarakat, pihak kepolisian bersama perangkat kelurahan juga membagikan nasi gratis kepada masyarakat sekitar. Kegiatan sosial tersebut mendapat respon baik dari masyarakat. Terlihat masyarakat yang melintas di Jalan Sunggal ikut mengantri dengan tertib. Kegiatan sosial seperti Jumat Curhat dan Jumat Berkah tersebut telah rutin dilaksanakan guna menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif dengan cara dekat kepada warga sekitar. Wakil Kepala Satuan Samapta Polrestabes Medan, Kompol Ferimon mengatakan kegiatan sosial tersebut sebagai wujud pendekatan secara persuasif kepada masyarakat terhadap Polri. Tujuannya adalah untuk menyampaikan apa keluhan masyarakat kepada Polri yang bisa disampaikan langsung pada petugas Polri. Di Jumat di sini ada Jumat Barokah namanya, bagikan 300-200 bungkus nasi kepada masyarakat untuk yang tidak mampu untuk bisa sama-sama menikmati. Harapan kedepannya bisa situasi Kamtibmas di Sunggal ini, di wilayah Kecamatan Sunggal ini bisa aman, nyaman, tidak ada gangguan, dan masyarakat bisa semuanya percaya dan dekat sama Polri. Dalam menjaga Kamtibmas aman dan kondusif, Polri terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak takut untuk melaporkannya gangguan Kamtibmas kepada Polri. Pemirsa, tepat di hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal, pasangan suami istri Abdul Ghani Surya Lubis dengan Fatima Surya dianugerahi bayi kembar 3 berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasangan Abdul Ghani Surya Lubis dan istrinya Fatima Surya tidak menyangka di hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal mereka dianugerahi anak kembar yang lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Bayi pertama yang lahir berjenis kelamin perempuan dan disusul bayi kedua dan ketiga berjenis kelamin laki-laki. Meski melelahkan saat melahirkan buah hati, ibu 3 anak kembar ini justru tidak membutuhkan perawatan khusus. Dari keterangan dokter, kondisi istrinya setelah melahirkan sehat, begitu juga dengan 3 bayi kembarnya. Kelahiran bayi kembar 3 ini bersamaan hanya dengan hitungan menit dari anak pertama sampai anak ketiga. Bayi kembar ini rencananya akan diberi nama terbaik sesuai dengan nama-nama yang ada dalam agama Islam. Ya memang udah ada makanya dicek ke bidan baru dicek ke di USG baru tahu. Oh belum. Cuman saudara memang ada. Oh saudara ada bang ya, tapi
Kalau abang baru ini bang ya? Ini jarak lahirnya berapa lama nih bang? 3 menit, sama-sama 3 menit. Oh 3 menit semua bang ya? Iya. Jadi yang pertama anak pertama perempuan? Perempuan, anak kedua cowok, anak ketiga cowok. Oh. Dokter spesialis kandungan Tri Epta Mainiar mengatakan kondisi pasien persalinan Ibu Fatima yang melahirkan 3 bayi kembar sehat. Sekitar 2 atau 3 hari ini mereka sudah bisa pulang. 3 bayi lahir di waktu yang sama jarang ditemukan. Biasanya kejadian langka ini karena faktor keturunan. Secara alami karena adanya riwayat faktor keturunan. Jadi biasanya keluarga memiliki riwayat keturunan kembar, baik itu kembar 2, kemudian kembar 3. Nah itulah yang biasanya akan di generasi-generasi berikutnya mungkin aja si adik ini ntar punya keturunan juga ada yang kembar. Walaupun mungkin kalau untuk kembar 2 sudah lebih sering terjadi. Nah kalau untuk kehamilan kembar 3 ini ya sangat jarang terjadi. Salut juga buat Ibu Fatimah, orang tua dan Bapak Gani yang dari awal sudah kontrol kehamilannya dengan sangat rutin sehingga alhamdulillah dengan kembar 3 ini pun ketiganya sehat tanpa perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut di bagian bayi. Pemirsa, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan Medan Utara merasa senang menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH dari pemerintah. Bantuan program Keluarga Harapan PKH yang disalurkan pemerintah untuk warga di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 7.706 orang kepala keluarga dari 6 kelurahan yang ada di Belawan. Bantuan tersebut berupa bantuan PKH dan bantuan beras yang jumlahnya sebanyak Rp1.200.000 dan sudah bisa diambil oleh penerima di setiap kantor pos terdekat seperti Belawan Jalan Yosudarso kilometer 23 Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dengan membawa KTP asli dan surat undangan yang ada dimulai pada Jumat 10 Maret hingga 15 Maret 2023 pada pukul 8.30 WIB sampai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warga Belawan penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, Evianti mengaku sangat senang karena biaya hidupnya sangat terbantu. Masyarakat ambil PKH Mbak. Berapa macam? PKH sama beras. Jumlahnya berapa? Jumlahnya Rp1.725.000. Kepala Kantor Pos Belawan Zul Hermanto mengatakan bahwa hari ini 2023 bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Belawan sebanyak 7.706 orang. Satu dan PKH Pak ya, triwulan 1 tahun 2023. Tahun 2023 ya? Kalau jumlah seluruhnya di Kecamatan Medan Belawan ini berapa banyak Pak? 6 kelurahan 7.706 KPM. Nah, tanggal 10 nanti sampai tanggal 15. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Toba yang ke-24, Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Di posko cek kesehatan gratis di lapangan Sisingamangaraja Balige, Kabupaten Toba. Sekretaris Dinas Kesehatan Siti Nuraya Sirait mengatakan, cek kesehatan gratis tersebut berupa cek gula darah, kolesterol, pemeriksaan mata, dan donor darah mulai 8 hingga 10 Maret 2023. Dalam hal ini peralatan untuk mendukung kegiatan cek kesehatan tersebut difasilitasi Rumah Sakit Umum Porsea. Persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan kali ini tidak dibatasi, hanya membawa KTP dan akan dilayani. Selain cek kesehatan gratis, sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Toba telah melakukan rangkaian kegiatan senam lansia di UPT Puskesmas Balige dan sarapan pagi dengan susu Entrasol. Siti juga berharap dengan adanya pelayanan kesehatan akan menciptakan masyarakat Kabupaten Karo lebih sehat. Kita dari Dinas Kesehatan untuk menyambut HUT Kabupaten Toba yang ke-24, kita memulai pengobatan pelayanan kesehatan mulai dari tanggal 8 sampai dengan hari ini, itu bisa melayani pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol, pemeriksaan kesehatan, dan juga pemeriksaan kesehatan mata. Dan sekaligus untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan senam kesegaran untuk lansia yang ada di wilayah Pampahan, Laguboti, Balige, dan Soposurung melaksanakan
senam bersama Germas dengan Bupati. Kita tidak membatasi, sepanjang masih ada yang kita layani, kita akan layani. Untuk tadi pagi kita sudah melayani sebanyak 80 lansia untuk pemeriksaan kesehatan kolesterol dan gula darah. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melaksanakan yudisium periode pertama pendidikan profesi guru jabatan kategori 1 dan 2 tahun 2022 di Gedung Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Muhammad Yunus, Jalan Teladan, Medan. Pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 terdapat 3 gelombang. Dari 3 gelombang tersebut, jabatan kategori 1 dan 2 telah menyelesaikan program secara penuh. Rektor UMN Al-Wasliyah KRT Hardi Mulyono Surbakti dalam sambutannya mengatakan, pendidikan profesi guru dalam jabatan 1 dan 2 tahun 2022, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan UMN Al-Wasliyah berjumlah 387 orang yang dinyatakan lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG dan berhak dilantik menjadi guru profesional dengan gelar GR yang terdiri dari 217 peserta K1 mengikuti yudisium secara daring dan 170 K2 mengikuti secara luring dari 5 bidang studi pendidikan, yakni bidang studi PGSD, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Rektor menyampaikan UMN Al-Wasliyah terus berbenah dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa dalam membina ilmu di UMN Al-Wasliyah Medan. Rektor menjelaskan kepada peserta yudisium bahwa sebagai lulusan dari LPTK UMN Al-Wasliyah diharapkan dapat menjaga dan mengharumkan nama baik alma mater di tengah masyarakat dan dapat menjadi guru yang inovatif untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Dalam meniti karir di dunia kerja, Rektor berharap agar para lulusan dapat memberikan tampilan yang santun dalam bekerja dengan ikhlas dan taat azas sebagai cerminan seorang alumni UMN Al-Wasliyah yang memiliki kapasitas soft skill yang baik sehingga UMN Al-Wasliyah tetap dipercaya oleh guru dan tenaga kependidikan untuk membimbing calon guru yang profesional baik dalam program dan dalam jabatan. Profesi guru ini sejak tahun 2021 dan sampai hari ini terus diberi kepercayaan dan bahkan bertambah prodi yang diberi kepercayaan oleh pemerintah, ada 8 prodi hari ini, dan tentu kami berharap apa yang dihasilkan dalam program profesi guru ini bermanfaat bagi pendidikan anak bangsa kita. Harapan kami mereka menjadi guru-guru baik, guru-guru yang baik, dan guru-guru yang berprestasi kelak di tengah-tengah masyarakat. Calon-calon guru dan bahkan sudah jadi guru yang telah diberikan sertifikasi untuk menjadi guru yang bisa diteladani. Guru yang mengedepankan etika dan adab dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena tanpa adab tidak ada artinya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita itu. Mereka bersyukur berprofesi sebagai guru karena Tuhan, agama kita berpesan bahwa ketika anak Adam meninggal dunia hanya ada 3 yang bisa menolong. Sedekah jariah, anak yang doa anak yang saleh, dan ilmu yang diamalkan. Saya kira guru-guru ini calon-calon penghuni surga. Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah, Milhan Yusuf, sangat bergembira atas apa yang telah dilaksanakan UMN Al-Wasliyah dengan kepercayaan negara untuk melaksanakan pendidikan profesi guru di UMN Al-Wasliyah Medan. Pihak BPH sangat mengapresiasi ketulusan dan keikhlasan dan kegigihan dari para dosen dalam memberi ilmunya dalam mendidik seluruh mahasiswa. Bahwa pimpinan UMN Al-Wasliyah ini selalu mengedepankan kerjasama, sinergisitas, dan kolaborasi. Dengan kebersamaan itu akan bisa membangun UMN yang lebih baik, terutama di bidang akademiknya. Para pimpinan hendaknya bersama-sama dengan para dosen selalu berdiskusi pengembangan apa yang terbaik dalam dunia pendidikan ini. Karena perkembangan dunia pendidikan sekarang cukup mapan ya, begitu cepat, terutama dengan adanya kemajuan IT ini. Jadi oleh karena itu kami berharap pimpinan dan dosen bekerja sama dan tidak melepaskan hubungan dengan para stakeholders yang ada, terutama juga media seperti PRI ini dalam rangka mensosialisasikan perkembangan UMN ini. Meski saat ini
tingkat kelulusan sudah dalam kategori baik, namun pada tahap berikutnya UMN Al-Wasliyah berupaya meningkatkan kelulusan PPG hingga 100%. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kecamatan Tembung, maksud kami Kecamatan Tanjung Morawa memiliki rumah produksi berbagai macam hasil olahan daun kelor yang berada di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Berdirinya rumah produksi kelor berawal dari tahun 2015. Ada seorang warga yang mengalami kekurangan gizi. Kemudian Ketua PKK Desa memberikan air rebusan daun kelor kepada warga yang sakit tersebut selama 1 minggu dan sembuh. Pemerintah desa bersama masyarakat kemudian mengolah daun kelor menjadi campuran berbagai makanan dan pada tahun 2017 Desa Bandar Labuhan dinobatkan sebagai Desa Kelor oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini pemerintah Desa Bandar Labuhan sudah memiliki rumah kelor yang merupakan wadah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan Badan Usaha milik Desa Bandar Labuhan untuk pemasaran produk olahan tersebut. Beberapa produk olahan daun kelor yakni tepung kelor, minyak kelor, dan teh daun kelor dapat diolah menjadi kue dan beberapa cemilan makanan dan minuman serta lainnya guna mewujudkan masyarakat berdaya dan sejahtera. Kepala Desa Bandar Labuhan Hajeman menyebutkan tanaman kelor atau Moringa olivera merupakan tanaman obat asal India yang berkembang di daerah tropis dan subtropis seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Menurutnya terdapat sejumlah manfaat atau khasiat daun kelor untuk kesehatan, yaitu mengandung antioksidan, nutrisi untuk tubuh, memiliki kandungan antiinflamasi, rendah gula, menurunkan kadar kolesterol tinggi, melindungi dari keracunan, arsenik, dan juga lainnya. Kami tertarik dan kami rapatkan untuk membudidayakan kelor tersebut. Nah, kemudian kami budidayakanlah kelor itu di tahun 2015. Nah, kemudian karena budidaya kelor ini terus kita lakukan, akhirnya kami bentuklah kelompok-kelompok UMKM ya untuk bisa membuat makanan dari daun kelor. Nah, maka pada tahun 2017 kami mengikutilah lomba UP2K yang hasilnya kami meraih juara 1 Sumatera Utara. Jadi inovasinya itu inovasi kelor. Ketua kelompok UMKM Mama Moli Rusmayasari mengatakan berkat binaan Ibu PKK Desa Bandar Labuhan, olahan daun kelor sudah pernah meraih juara di Sumatera Utara. Saya buat udah nugget, ada sempol, bolu, donat, kue-kue basah pengganti pasta, Pak. Biasanya kan orang pakai pasta pandan, kita ganti dengan pasta kelor. Kalau pemasarannya, Pak, agak susah. Karena apa? Karena orang belum terlalu banyak yang tahu manfaat daun kelor itu gimana, apa manfaatnya. Jadi agak susah sih penjualannya. Saya dari tahun 2015, saya bimbingan dari Desa Bandar Labuhan untuk membuat olahan daun kelor, Pak. Melalui galeri Rumah Kelor akan membangkitkan semangat para UMKM di Desa Bandar Labuhan untuk berinovasi menciptakan makanan sehat dari daun kelor. Pemirsa, peralihan musim penghujan ke musim kemarau sudah dirilis Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan dan sudah disampaikan kepada pihak terkait agar dapat mengantisipasinya. Peralihan musim sudah sangat lazim terjadi di setiap wilayah. Untuk itu informasi dari BMKG ini agar dapat dijadikan sebagai antisipasi secara berkala untuk disampaikan kepada masyarakat. Pihak BMKG Wilayah 1 Medan secara umum menyampaikan hal-hal yang harus diantisipasi pada musim kemarau jika terjadi kebakaran hutan dan kekeringan lahan. Untuk lahan yang mengalami kekeringan tentunya harus diantisipasi dengan menyesuaikan tanaman yang cocok dibudidayakan saat musim kemarau atau menempatkan kantong-kantong air di wilayah pertanian atau perbaikan sistem irigasi. Hasil
analisa kami memang di beberapa tempat di Sumatera Utara ini telah memasuki musim kemarau seperti itu. Nah, tentu informasi ini juga secara berkala, secara rutin kita sampaikan kepada masyarakat melalui stakeholder kita yaitu BPBD, dan informasi ini akan dirangkum dalam satu SE Gubernur setiap bulannya seperti itu. Nah, terkait tadi dikatakan dengan informasi ini terkait dengan pertanian, tentu kepada masyarakat yang mungkin zona tanamnya yang rawan terhadap kekeringan tentu bisa mengantisipasi kekeringan ini dengan melihat tanaman apa yang memang tidak tahan air, dan mungkin mengantisipasinya terhadap saluran-saluran air dan untuk menyimpan kantung-kantung air yang disediakan. Salah satu faktor pendukung keberlangsungan keberhasilan pertanian warga adalah ketersediaan air atau irigasi. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah salah satu sentra tanaman padi terbesar di Sumatera Utara. Namun masih banyak areal persawahan yang masih mengharapkan tada hujan, sehingga keberhasilan pertanian masih ditentukan oleh curah hujan. Di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, kekeringan lahan sudah mulai terlihat meski masih awal peralihan musim. Tanaman padi warga terlihat kering, bahkan kondisi tanah menjadi pecah akibat kekeringan. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen. Memasuki bulan ketiga, tanaman padi sangat membutuhkan ketersediaan air yang memadai agar hasil pertanian tanaman pada maksimal. Salah seorang petani, M. Suryono, mengaku meski di areal persawahannya sudah terdapat irigasi manual, namun masih kerap terganggu akibat rusak dan kekurangan pasokan air. Mahalnya harga pupuk yang terjadi saat ini membuat para petani khawatir dengan terjadinya pergantian musim hujan ke musim kemarau. Para petani berharap kepada pemerintah agar dapat memastikan aliran irigasi yang ada tidak mengalami kendala, sehingga petani tidak merugi akibat gagal panen. Ya, sebagai petani kami mengharapkan irigasi yang bagus. Apabila kalau nggak ada irigasi yang bagus, maka air tidak menyampai ke lahan persawahan kami. Nah, jadi kalau nggak ada air, maka kami akan merugi. Nah, persawahan akan kering. Kami pasrah. Jadi kayak mana kalau memang irigasi nggak standar dari permanen gitu kan. Nah, jadi kami merugi, apalagi sekarang pupuk mahal, semprot mahal. Jadi kami kayak mana pasrah lah dengan keadaan ini. Nah, kalau bisa ya pemerintah harus bikin irigasi yang permanen, yang beton, biar supaya irigasi kami cantik, bisa memadai airnya. Secara umum, permasalahan kegagalan panen tanaman padi diakibatkan karena kekeringan lahan atau tidak berfungsinya irigasi dengan baik. Untuk mewujudkan swasembada beras di Sumatera Utara dan keberhasilan tanaman pertanian lainnya, faktor irigasi adalah hal yang utama karena tingkat kesuburan tanah dan tanaman sangat ditentukan dengan ketersediaan air. Para petani di seluruh daerah di Sumatera Utara sangat mengharapkan keberadaan irigasi yang ada mampu mendukung keberlangsungan pertanian warga. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku besok Minggu 12 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Minggu 12 Maret 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Peluang hujan ringan berpotensi di wilayah Kepulauan Nias, Labuan Batu Utara, dan Labuhan Batu. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berawan. Peluang hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Medan, Deli Serdang, Batubara, Asahan, Toba, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan Humbang Hasundutan. Dini hari berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias.
suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 10 Maret 2023, titik panas atau hotspot di Sumatera Utara terdapat 7 titik panas, yaitu 1 di wilayah Karo, 5 di wilayah Tapanuli Selatan, dan 1 di wilayah Tapanuli Utara. Bagi Sobat BMKG semua, tetap waspada hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan, sebagian lereng timur, Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Istana Maimun Medan meningkat tajam, terutama pada hari libur. Istana Maimun yang memiliki nilai sejarah tinggi membuat animo masyarakat besar untuk mengunjunginya. Saat ini Kesultanan Delhi Istana Maimun dipimpin Raja Muda Sari Paduka Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamantiji Perkasa Alam Shah. Melalui kepemimpinannya, keberadaan Istana Maimun senantiasa mendapat pemugaran namun tidak mengurangi nilai sejarah yang ada. Istana Maimun menyimpan nilai sejarah tinggi yang dapat dilihat dari desain bangunan perpaduan 2 budaya besar dan 1 budaya asli, yakni budaya barat dan timur serta budaya Melayu. Hal ini dapat dilihat dari ukiran dan ornamen yang ada dalam Istana Maimun. Istana Maimun masih digunakan Sultan Delhi beserta keluarga besar dan kerabatnya untuk melaksanakan upacara adat. Para pengunjung akan mendapat penjelasan dari bagian informasi tentang keturunan Raja-Raja Melayu yang pernah memimpin Istana Maimun hingga saat ini. Salah seorang pemandu wisata atau tour guide yang masih keturunan Sultan Delhi mengatakan jumlah wisatawan yang datang sudah jauh meningkat dan tidak hanya wisatawan lokal namun juga mancanegara. Istana Maimun juga sering dijadikan sekolah-sekolah sebagai pusat belajar sejarah tentang Kesultanan Delhi. Wisatawan ya kalau setelah COVID ini bisa dibilang sudah normal. Nah dia itu sudah mulai banyak lah yang berkunjung ke istana ini. Karena kalau waktu COVID itu sama sekali nggak ada. Nah ini sudah mulai lagi, kita mencoba buka lagi. Dan alhamdulillahnya ya wisatawan asing juga sudah mulai banyak. Seperti dari kemarin ada Malaysia, ada juga dari Jerman ya itu datang. Dan ada juga dari Italia. Jadi bisa dibilang sudah normal, sudah mulai masuk banyak wisatawan mancanegara lagi. Rata-rata itu kalau wisatawan asing itu ada sekitar 30-40 orang lah gitu per harinya. Itu selalu datang 30-40 orang. Kalau dalam negara sendiri ya kota-kota luar kota lain itu nah mereka yang agak lumayan banyak bisa sampai 100 lebih. Apalagi anak sekolah itu yang banyak 200. Kadang kemarin sempat pernah ada 300 murid datang kemari. Pada umumnya, wisatawan yang berkunjung ke Istana Maimun mengaku sangat senang melihat adanya istana yang masih berdiri kokoh di kota Medan. Namun demikian, para wisatawan sangat menyayangkan banyaknya para pelaku UMKM yang berjualan di dalam istana sehingga mengurangi nilai estetika yang ada. Pertama tentunya terima kasih kepada Pemda ataupun pengelola Istana Maimun sudah mengelola dengan cukup baik dan menarik untuk wisata edukasi buat kami-kami yang di luar Medan supaya mengetahui sejarah di daerah Medan atau Sumatera Utara ini. Untuk menambah daya tarik para wisatawan di Istana Maimun, terdapat skuter listrik yang dapat disewa para pengunjung untuk mengelilingi seputaran Istana Maimun. Pemirsa, pasca event F1 Powerboat, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toba semakin meningkat secara signifikan dan semakin dikenal banyak orang.
PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba, Rusti Hutapea mengatakan tingginya kunjungan wisatawan ini membuat para pelaku pariwisata semakin bergairah dibarengi dengan perbaikan sarana infrastruktur seperti jalan maupun rest area karena bisnis pariwisata mempunyai prospek yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba. Menurut Rusti, pengelolaan maksimal terhadap potensi pariwisata bukan hanya meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga dapat membantu perekonomian mikro masyarakat melalui wisata kuliner. Terlebih saat ini masyarakat baru saja membuka usahanya dan akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pemkab Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mencari cara bagaimana pengelolaan objek-objek wisata yang baik dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Dikatakan kawasan Danau Toba sangat indah sehingga jika objek wisatanya semakin dibenahi akan mendapat keuntungan daerah dan juga masyarakatnya. Termasuk harga makanan perlu dibuat seragam sehingga wisatawan merasa nyaman dan akan kembali lagi. Selain itu, Pemkab Toba akan menyediakan tempat-tempat parkir yang layak agar para wisatawan tidak kesulitan parkir kendaraannya. Pantauan di lokasi di areal venue F1 Powerboat dan pantai objek-objek wisata yang ada di Toba pasca event Powerboat masih ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain itu, kawasan pantai Danau Toba tampak ramai dengan anak-anak dan remaja mandi merasakan sejuknya air Danau Toba serta naik sepeda air berputar di sekitar Danau Toba dalam jarak jangkauan aman. Pemirsa, meski berada di tengah perkebunan kelapa sawit, objek wisata pemandian Pantai Geger menjadi alternatif bagi warga Labuan Batu dalam berwisata. Lokasi ini berada lebih kurang 1 km dari Jalan Lintas Sigambal Tanjung Siram, tepatnya di Dusun Jatimulyo, Kampung Dalam, Bilahulu, Labuan Batu. Pantai ini memiliki aliran air yang jernih dan sejuk. Wisata yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini memiliki tingkat resiko yang rendah dikarenakan arus yang mengalir tidak dalam dan deras, sehingga pengunjung dapat bermain air dengan aman. Selain itu, tarif yang diterapkan pengelola tergolong ekonomis, seperti untuk biaya masuk ke lokasi yang hanya dikenakan parkir kendaraan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya kota rantau Prapat sekitarnya. Salah seorang pengunjung Rio menyebutkan, bersama keluarga dirinya sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini. Udah sering ke lokasi ini, Bang? Sering, Bang. Taunya dari mana, Bang? Dari kira maksudnya ya dari penduduk sekitar sini. Sekitar sini kan ya pertama cuma penduduk sini aja yang tahu. Karena kami tanya-tanya ada tempat pemandian baru gini, jadi kami datangi kemarin juga. Pengelola Pantai Geger Ahmad Syarif Nasution menjelaskan lokasi ini mulai dibangun pada awal tahun 2020 lalu untuk mengisi waktu luang saat pandemi COVID-19 mulai melanda dengan memanfaatkan aliran air di tengah perkebunan sawit miliknya seluas 4 hektar. Selain menyediakan fasilitas musola dan pondok, di lokasi pemandian ini pihak pengelola juga menyediakan hiburan organ tunggal bagi pengunjung yang hobi bernyanyi. Sejak tahun 2020 sejak ada COVID-19. Jadi disitulah rencana saya karena ada suatu kegiatan kami bahwasanya nggak ada usaha, jadi inilah kami olah untuk sebagai cari makan kami. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiri. Dan saya Ripka Manurong mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.